Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kembali belajar bersama pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan ketiga kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang al-asmaul marfu'ah, yaitu isim-isim dirofa. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, al-asmaul marfu'ah, isim dirofa yang kelima dan enam adalah ismu kana dan khabar inna. Untuk ismu kana, amalu kana, fungsi kana adalah tarfaul isma wa tansibul khabar, merafa isim dan menasab khabar. Adapun amalu inna, yaitu kebalikannya dari kana tadi, tansibul isma wa tarfaul khabar, menasab isim dan merafa khabar. At-tatbiqu, penerapan. Untuk pembahasan kana dengan inna itu ada kaitannya dengan pembahasan mubtada dan khabar, karena dari mubtada dan khabar itulah yang akan dimasuki fungsi kana atau fungsi inna. Kita ambil contoh, Muhammadun mahirun, Muhammad itu pintar. Al-fallahu nasyitun, petani itu rajin. Al-muslimatu sholihatun, muslimah itu soleha. Sekarang yang pertama kita masukkan fungsi kana pada contoh tersebut, sehingga menjadilah kana Muhammadun mahiron, kana al-fallahu nasyiton. Untuk muannats itu ditambah dengan ta'u ta'nis sakinah, kanat al-muslimatu sholihatan. Yang kedua, kita masukkan fungsi inna, menasab isim dan menrafa khabar. Contohnya, inna Muhammadan mahirun, itu kebalikannya tadi dengan fungsi kana. Innal fallaha nasyitun. Dan yang terakhir, innal muslimata sholihatun, sesungguhnya orang muslimah itu soleha. Baik, mari kita mencoba mengklasifikasikannya. Ada 3 hal yang perlu diketahui. Kita harus mendeteksi bahwa dia adalah contoh muzakkar ataukah muannats. Yang kedua, dari segi bilangan, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Dan yang ketiga, rumus yang digunakan pada saat dirofa dan rumus yang digunakan pada saat dinasab. Untuk pertama, kita ke jenis contoh al-muzakkar. Al-muslimu najihun, seorang muslim itu beruntung. Masukkan fungsi kana
Untuk mufrad, kanal muslimu najihun. Musanna, kanal muslimani najihaini. Dua orang muslim itu beruntung. Al-muslimani memakai rumus alif tambah nun karena dia dalam keadaan dirofa. Najihaini pakai ya dan nun karena dia dalam keadaan dinasab. Begitu pula pada bilangan jamak lebih dari dua atau banyak. Kanal muslimuna najihina. Al-muslimuna memakai waw karena dia dalam keadaan rafa jamak muzakkar salim. Najihina memakai ya dan nun karena dia dalam keadaan nasab dan jamak muzakkar salim. Kita ke fungsi inna, merupakan kebalikan dari kana, sehingga dari kata al-muslimu najihun dimasuki fungsi inna, menjadilah innal muslima najihun, innal muslimaini najihani, dan innal muslimina najihuna. Begitu seterusnya jikalau ada yang contoh lain. Kita untuk beralih ke contoh al-mu'annats. Fatimatu jamilatun. Fatimah itu cantik. Dimasukkan fungsi kana. Ingat, pada saat dia mu'annats maka kana itu ditambah dengan tau ta'nis. Kanat Fatimatu jamilatan. Kanat Fatimatani jamilataini. Kanat Fatimatun jamilatin. Fatimatun itu dirafa dengan menggunakan dhammah. Jamilatin dia berbaris bawah karena dia dinasab dengan baris bawah atau kasrah. Kita ke fungsi inna untuk jenis atau contoh mu'annats. Inna Fatimata jamilatun. Inna Fatimataini jamilatani. Dan yang terakhir, inna Fatimatin jamilatun. Fatimatin itu berbaris bawah karena dia dinasab dengan kasrah. Jamilatun dirafa dengan dhammah karena dia adalah jamak muannats salim. Sebagai kesimpulan dalam pembahasan ismu kana dan khabar inna, isim itu adalah mubtada, sedangkan khabar adalah khabar itu sendiri. Sehingga itulah yang berubah berdasarkan fungsi kana ataukah fungsi inna. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisinya. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.